Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Farhanur Ceria. Saya berasal dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini sekarang saya akan membahas yaitu apa sih sastra Indonesia? Lalu, bagaimanakah awal pertama kali sastra Indonesia ini masuk? Dan juga periode-periode perkembangan sejarah sastra di Indonesia. Membahas yang pertama yaitu apa sih sastra Indonesia? Nah, sastra Indonesia adalah sastra berbahasa Indonesia yang sudah berkembang pada abad ke-20. Nah, sebagaimana tampak penerbitan pers, yaitu surat kabar dan majalah, baik dari usaha swasta maupun pemerintah kolonial. Lalu, mengetahui apa itu sastra Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang kelahiran sastra Indonesia di Indonesia sendiri. Nah, pada saat kelahiran ini tentu banyak pendapat-pendapat dari para ahli. Nah, mari kita kupas dan jelaskan dari pendapat-pendapat para ahli tersebut. Pendapat yang pertama ada dari beliau yaitu Umar Junus. Umar Junus mengemukakan tentang pendapatnya bahwasannya sastra Indonesia itu ada setelah bahasa ada. Nah, bahasa ada ini itu bahasa Indonesia diresmikan itu pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, bagi beliau, ketika bahasa tersebut sudah ada, maka baru sastra ada. Bagi beliau, sastra-sastra sebelum diresmikannya bahasa Indonesia itu bukan termasuk sastra Indonesia, melainkan sastra Melayu. Alasan Umar Junus mengapa sastra-sastra yang sebelumnya itu tidak dinamakan sastra Indonesia, karena karya-karya tersebut sangat bertentangan sekali dengan sifat-sifat nasional yang melekat pada nama Indonesia tersebut. Nah, setelah adanya itu, maka Umar Junus membagikan sastra Indonesia itu ada 3. Yang pertama yaitu Prapujangga dan Angkatan 33. Ini pada tahun 1928 sampai 1933. Yang kedua yaitu Pujangga Baru. Pujangga Baru ini dimulai pada tahun 1933 sampai 1945. Yang ketiga yaitu Angkatan 45 dan seterusnya. Itu menurut pendapat Umar Junus. Pendapat yang kedua ada pendapat dari beliau yaitu Acip Rosidi. Acip Rosidi ini berpendapat yang sangat bertentangan sekali dengan pendapat Umar Junus. Beliau memang setuju dan mengakui bahwasannya sastra ada, tidak mungkin sastra ada tanpa adanya bahasa. Tapi sebenarnya sebelum bahasa Indonesia itu diresmikan secara resmi, sebenarnya sastra tersebut itu sudah ada. Oleh karena itu, Acip Rosidi sangat tidak setuju jika lahirnya bahasa, diresmikannya bahasa itu sebagai patokan lahirnya sastra. Nah, lalu kesimpulan dari pendapat Acip Rosidi yaitu beliau berpendapat bahwasanya lahirnya sastra itu pada tahun 1922. Karena pada saat itu, tahun 1922 ini, banyak pemuda-pemuda yang membuat sajak-sajak, membuat puisi-puisi yang dimana di situ berisi tentang nilai kesastraan. Nah, salah satunya yang terkenal dan terpopuler pada saat itu yaitu sajak yang dibuat oleh Muhammad Yain yang mengandung nilai-nilai kebangsaan dan juga nilai-nilai persatuan. Jadi beliau menganggap bahwasanya pada tahun itu pula sebagai lahirnya sastra Indonesia. Lalu pendapat yang ketiga yaitu ada pendapat dari beliau yaitu Ateu. Ateu berpendapat bahwasannya sastra Indonesia itu lahir pada tahun 1920-an. Beliau berpendapat seperti itu karena pada tahun 1920-an itu lahirlah puisi-puisi kebangsaan oleh pengarangnya. Lalu yang keempat yaitu ada pendapat dari Slamet Mulyana. Slamet Mulyana ini berpendapat bahwa kesusastraan lahir itu pada saat kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Jadi bagi beliau, ketika suatu negara itu belum diresmikan atau belum merdeka, maka itu bukan kesusastraan Indonesia, melainkan kesusastraan Melayu. Pendapat yang selanjutnya yaitu ada pendapat dari sarjana Belanda. Kalau sarjana Belanda ini berpendapat bahwasannya sastra Indonesia itu sebenarnya adalah kelanjutan dari sastra Melayu. Nah, jadi sastra Melayu ada, jadi sastra Melayu ini sudah termasuk dalam sastra Indonesia gitu loh, kalau menurut sarjana Belanda. Nah, pendapat yang terakhir itu pendapat lain, entah dari siapa beliau yang berpendapat bahwasannya sastra Indonesia itu ada pada tahun 1920-an. Beliau berpendapat seperti itu karena pada tahun 1920-an ini terbitlah novel dari Merari Siregar yang pertama kali ada di Indonesia, yaitu tentang azab dan sengsara. Nah, novel yang pertama kali ini muncul di Indonesia yaitu berbentuk berbahasa Indonesia. Maka ini sebagai patokan pendapat lain bahwasannya sastra Indonesia ada itu pada tahun 1920-an.
Nah, setelah kita sudah mengetahui pendapat-pendapat para ahli tentang bagaimana sih kelahiran sastra di Indonesia, kelahiran sastra Indonesia terutamanya, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang periode sastra di Indonesia. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan tentang karakteristik setiap periode yang masuk di Indonesia, tentunya karakteristik sastra Indonesia tersebut. Nah, ciri-ciri khusus ini akan menjadikan perbedaan bagaimana sih periode sebelumnya dan juga periode sesudahnya. Yang pertama yaitu ciri karakteristik pada periode tahun 1850 sampai 1933. Nah, di sini karakteristiknya yaitu karya sastra yang ditulis yaitu menggunakan bahasa roman, yaitu bahasa perumpamaan yang di situ sama dengan peribahasa. Tapi bahasa yang digunakan ini bahasa sehari gitu loh. Itu ciri khusus pada periode tahun 1850 sampai 1933. Nah, untuk pada periode ini, sastrawan yang sangat terkenal yaitu salah satunya ada dari Marah Rusli, lalu ada dari Abbas Pamuncak, Hamka, Panji Tisna, dan lain sebagainya. Periode yang kedua yaitu ada pada tahun 1933 sampai 1945. Nah, ciri khas pada periode ini yaitu karya yang paling banyak ditulis yaitu ada puisi, drama, cerpen, roman yang beralirkan romantik, terus puisi jenisnya itu puisi jenis baru dan sonata. Nah, selain itu, pada periode ini itu ciri khususnya ketika membuat karya tulis itu menggunakan bahasa dengan kata-kata nan indah. Bahasanya juga bahasa perbandingan, gaya sajaknya itu diafan dan polos. Lalu rimanya merupakan sarana kepuitisan. Contoh sastrawan yang ahli pada periode ini yaitu Amir Hamzah. Nah, untuk periode yang ketiga itu periode pada tahun 1942 sampai 1945. Periode ini memiliki ciri khusus atau karakteristik yaitu ditandai dengan banyaknya karya propaganda dan syarat dengan politik Jepang. Nah, lalu selanjutnya ada periode keempat. Periode keempat ini yaitu dimulai pada periode tahun 1945 sampai 1961. Pada periode ini, puisi, cerpen, novel, dan drama itu mulai berkembang pesat. Nah, dengan mempertengahkan masalah kemanusiaan umum ataupun humanisme universal. Nah, ini pada periode tahun 1945 sampai 1961. Lalu selanjutnya, yang kelima yaitu periode pada tahun 1961 sampai 1971. Nah, karena periode ini masih bau-bau tentang kemerdekaan, jadi periode ini itu masih mempersoalkan masalah kemerdekaan dalam suasana kemanusiaan. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu ada periode yang kelima. Selain maraknya karya-karya populer, nah di sini juga banyaknya karya eksperimentasi sastra dalam sastra. Contoh nih, dalam karya puisi itu memunculkan 4 jenis gaya puisi, yaitu ada mantera, imagisme, puisi lugu, dan puisi lirik. Ini salah satu ciri khas atau ciri karakteristik pada periode 1971 sampai 1998. Nah, lalu periode yang terakhir yaitu periode sejarah sastra di Indonesia. Yang terakhir yaitu periode 1998 sampai sekarang. Nah, pada periode ini itu ditandai dengan maraknya karya-karya puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial ataupun politik. Nah, khususnya seputar tentang reformasi gitu loh. Nah, teman-teman, itu penjelasan saya mengenai tentang apa sih itu sastra Indonesia, lalu bagaimana sih kelahiran sastra Indonesia di Indonesia ini sendiri, dan juga tentang periode-periode sejarah sastra di Indonesia. Kurang lebih begitu menurut saya dan pendapat saya yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan, saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan nih, karena saya juga kan masih sama-sama belajar. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai akhir. Salam sayang dari saya, Farhan Nurharia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.